teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang cara merumuskan pengalaman belajar berorientasi pada master learning ataupun belajar tuntas. Nah, yang pertama ini pengertian pembelajaran. Pengertian pengalaman belajar. Nah, merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran merupakan aspek penting dalam perencanaan pembelajaran. Merancang pengalaman belajar pada hakikatnya menyusun skenario pembelajaran sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengalaman belajar adalah sejumlah aktivitas siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan kompetensi baru sesuai dengan tujuan dan hendak dicapai. Untuk merancang dan mengembangkan pengalaman belajar siswa perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, 1. Menyesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, menyesuaikan dengan jenis bahan atau materi pelajaran. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber belajar. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Nah, adapun poin yang selanjutnya yaitu poin B, cara merumuskan pengalaman belajar yang sesuai. Untuk merumuskan pengalaman belajar, guru hendaknya memperhatikan beberapa faktor antara lain. Yang pertama, karakteristik konsep yang diajarkan yang dimaksud adalah dan tuntunan yang sudah melekat untuk tiap konsep. Sebagai contoh, konsep evaluasi yang berarti perubahan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, memberikan petunjuk bahwa pengalaman belajar yang paling tepat dengan mengobservasi dan menganalisis bukti-bukti evaluasi. Dan yang kedua, kesiapan siswa. Faktor kedua yang harus diperhatikan dalam memilih pengalaman belajar adalah kesiapan siswa. Guru hendaknya mempertimbangkan kesiapan siswa. Untuk itu, guru hendaknya juga memperhatikan tingkat perkembangan, terutama perkembangan kognitif. Apabila tingkat berpikir siswa diperkirakan masih pada tingkat konkret, tentunya konsep tersebut akan sulit dipahami siswa apabila hanya lewat penjelasan. Siswa yang demikian tentunya akan lebih baik apabila pengalaman belajarnya adalah pengalaman belajar yang langsung dengan objek nyata. Dan yang ketiga, fasilitas yang tersedia. Faktor ketiga yang juga penting dipertimbangkan guru adalah ketersediaan alat. Guru tentunya tidak bisa merancang alat sesuai kegiatan yang akan menggunakan alat atau bahan yang tidak dapat diperolehnya. Untuk itu, dalam merancang pengalaman belajar, guru harus mempertimbangkan betul ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkannya. Semisal, guru yang mengajar di sekolah yang terletak di suatu pegunungan jauh dari laut dan tidak mempunyai awetan ganggang laut, tentunya tidak tepat apabila guru tersedia merancang pengalaman belajar siswa dengan observasi langsung terhadap ganggang air laut. Nah, adapun poin selanjutnya yaitu tentang master learning ataupun belajar tuntas. Jadi, master learning secara harfiah artinya belajar tuntas atau penguasaan penuh, sedangkan secara istilah master learning adalah suatu strategi pengajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok atau group-based approach. Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat, semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari, agar semua peserta didik memperoleh hasil belajar secara maksimal. Pembelajaran harus dilaksanakan dengan sistematis. Kesistematisan akan tercermin dari strategi pembelajaran yang dilaksanakan, terutama dalam
mengorganisir tujuan dan bahan belajar, melaksanakan evaluasi, dan memberikan bimbingan terhadap peserta didik yang gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran harus diorganisir secara spesifik untuk memudahkan pengecekan hasil belajar. Bahan perlu dijabarkan menjadi satu satuan belajar terutama dan penguasaan bahan yang lengkap untuk semua tujuan setiap satuan belajar dituntut dari para peserta didik sebelum proses pembelajaran melangkah pada tahap berikutnya. Evaluasi yang dilaksanakan setelah para peserta didik menyelesaikan suatu kegiatan belajar tentu merupakan dasar untuk memperoleh balikan ataupun feedback. Tujuan utama evaluasi adalah memperoleh informasi tentang pencapaian tujuan penguasaan bahan oleh peserta didik. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan di mana dan dalam hal apa para peserta didik perlu diperoleh ataupun dibimbing dalam mencapai tujuan sehingga seluruh peserta didik dapat mencapai tujuan dan menguasai bahan belajar secara maksimal ataupun belajar tuntas. Di samping implementasi dalam pembelajaran secara klasikal, belajar tuntas banyak diimplementasikan dalam pembelajaran individual. Sistem belajar tuntas dicapai hasil yang optimal ketika ditunjang oleh sejumlah media, baik hardware maupun software, termasuk penggunaan komputer ataupun internet untuk mengefektifkan proses belajar. Belajar tuntas ataupun mastery learning adalah filosofi pembelajaran yang berdasarkan pada anggapan bahwa semua siswa dapat belajar bila diberikan waktu yang cukup dalam kesempatan belajar yang memadai. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.